Saya juga sampaikan sama Tuhan, anak saya ini nggak rokok loh Tuhan. Anak saya baik Tuhan. Anak saya ini pelayan Tuhan. Izinkanlah dia hidup. Ternyata waktu saya jam 12 pulang ke rumah malam, mau istirahat, tiba-tiba dari rumah sakit jam 1:02 menyatakan anak saya sudah pergi. Pada waktu dia masih di ruang ICU, saya bilang, Tuhan, janganlah bawa tangan anakku ini. Siapa yang main musik di gereja? Tuhan, kok 3 kali Tuhan sama saya, gitu. Saya butuh sekali dia Tuhan. Jawaban Tuhan enggak. Jawaban Tuhan tidak. Karena itu kedaulatannya. Sebagai Bapak, ini seperti disambar petir yang mungkin kenceng kali dia punya kekuatan petirnya. Sebagai seorang Bapak, sesaknya ini nggak bisa digambarkan ya. Susah digambarkan. Jangan hidup dalam halusinasi. Hiduplah pada realita objektif bahwa kita udah nggak punya orang yang kita cintai, kita nggak punya lagi orang kita kasih, kita nggak punya lagi orang tempat kita bersandar. Kita punya Yesus, titik. Kalau Tuhan baik, kenapa masih ada kesedihan? Kalau Tuhan baik, kenapa seseorang yang kita kasihi bisa hilang dari dalam hidup kita? Kalau Tuhan mengasihi hidup kita, kenapa orang yang kita kasihi harus pergi? Nah, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, pada malam hari ini, mungkin sahabat podcast yang menyaksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life pada malam hari ini juga sedang mengalami kesedihan, mungkin sedang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dan nggak tahu gimana sih mau move on dari keadaan ini. Hidup harus terus berjalan, tapi gimana untuk bisa bangkit lagi, gimana caranya untuk bisa semangat lagi? Nah, bukan secara kebetulan sahabat podcast Curhat Bersama New Life menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, karena pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang menguatkan, yang akan menguatkan sahabat podcast yang nanti kita akan dengar kisahnya bagaimana beliau ditinggal oleh orang yang dikasihi, tetapi bagaimana beliau bisa bangkit, beliau bisa menguatkan orang kembali. Dan untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak. Malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gimana kabarnya nih Bapak pada malam hari luar ini? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa, dahsyat. Iya, Pak, Bapak ini banyak banget ya jabatannya, tapi pada malam hari ini sebagai seorang gembala, juga sebagai seorang ayah nih ya Pak. Nah, sebagai seorang gembala, Bapak pasti tentunya mendoakan orang lain, menguatkan orang lain, menghibur gitu ya. Tapi belum lama ini, beberapa waktu lalu Bapak juga kehilangan orang yang dikasihi ya Pak. Nah, boleh cerita nggak Pak kepada kami sahabat podcast gitu ya, apa sih titik terberat di dalam hidup Bapak seperti itu? Oke. Baik, shalom, selamat malam sahabat podcast. Iya. Ya. Satu hal yang harus kita hadapi dalam hidup ini ya, ada sisi sukacita, ada sisi duka cita. Itu satu paket. Satu paket. Ya. Makanya dalam kitab pengkhotbah ada waktu lahir, ya, ada waktu meninggal, ada waktu untuk segala sesuatu. Jadi saya sebagai seorang ayah, titik terberat lah ya. Betul. Ya. Mana ada ayah berpikir anaknya mati? Betul. Nggak ada. Dan tidak ada orang tua yang punya cita-cita supaya anaknya cepat mati. Nggak ada. Ya. Apalagi saya tipe orang yang sangat sayang dengan anak-anak. Ya, sangat sayang ya. Saya berjuang agar anak saya bisa punya masa depan yang terbaik ya. Mempersiapkan diri anak saya demikian serius sampai dia meraih jenjang S2. Waktu dia S1
dia ngambil 2 fakultas ya. Satu di estetika, satu di Putra Batam ya. Cuman waktu di Putra Batam ada satu hal yang menghalangi dia adalah judul skripsi, sehingga akibatnya dia ambil di IKA diselesaikan, yang di Putra Batam ditinggalkan. Dia udah selesai sebenarnya, tinggal skripsi saja ya. Nama anak saya Monte Cristo Adrians ya. Dan dia seorang anak yang buat saya sebagai orang tua itu sangat membanggakan. Kenapa? Gak ngerokok, gak mabok, gak bergaul dengan sembarang orang. Pulang sekolah, pulang ngajar, kerjanya cuma mempersiapkan pujian, ngulik lagu-lagu. Dialah yang ngatur praise and worship di gereja. Dan semua alat musik dia bisa, dia yang melakukan persiapan-persiapan di gereja semuanya ya. Sehingga saya sampaikan sama anak saya akan persiapkan, saya bilang sama dia, papi akan berjuang untuk siapkan surat-surat gereja supaya kelak nanti kamu ketika menggantikan papi nggak repot lagi untuk ngurusin dokumen gereja, tapi semuanya sudah ada gitu. Saya berjuang untuk itu semua, dan juga saya juga disiapkan rumah buat dia, tempat tinggal, mobil, semuanya saya siapkan semuanya. Satu, anak saya ini jago makan. Jago makan. Jadi kadang-kadang kalau saya nasihatin, kadang-kadang anggap sepele lah, karena namanya anak muda ya, hobinya makan, dia buat makan. Nah, satu kali dia kena kram ya semuanya sampai di sini ya. Dari bulan Desember waktu itu ya. Tapi sembuh, dia menjerit dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi di rumah sakit. Dia kena obesitas, tapi juga dia kena serangan asam urat yang tinggi sekali. Dua-dua kakinya sampai dibuat teriak sekenceng-kencengnya dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi ya. Kemudian sembuh. 3 bulan berikutnya normal semua, turun berat badan 15 kilo dari 90 lebih lah, turun 80-an lebih. Jadi kita pikir udah sehat nih, udah sehat. Jadi dia tugas khotbah tetap jalan baik. Tiba-tiba ya pimpin perjamuan malamnya, habis khotbah selesai ketawa-ketawa. Dia kan umuris juga kalau pimpin khotbah. Pas pimpin perjamuan di roti selesai, pusing dia. Dia panggil saya, dan akhirnya saya lari ke depan. Dia suruh saya lanjutkan untuk perjamuan minumnya. Kemudian dia turun ke bawah, muntah. Kemudian dia pusing, dan saya suruh majelis atau lanjutkan. Saya bawa ke rumah sakit. Saya pikir biasa saja, muntah kan. Di rumah sakit masih ngobrol kok. Pi, minta air panas, mau buang air kecil, mau kencing, dan sebagainya. Semua normal. Tapi tiba-tiba baik yang klinik bilang, Pak, dari pupil matanya ini sama pernafasannya kayaknya perlu dokter spesial. Jadi nggak cukup di klinik. Kami pergi ke dokter. Sampai di Elizabeth, ternyata langsung dipasang itu yang untuk pernapasan itu. Terus masuk di ruang ICU. Kagetlah kami, mau bilang apa, Anda masuk ruang ICU 2 hari aja, bulan Maret ya, kalau nggak salah jam 8, jam 1 lewat 2 menit dipanggil Tuhan. Selama di ruang ICU saya hanya pegang-pegang tangannya saja. Saya kan waktu itu ketua BPD. Saya ngomong sama, saya model doanya sudah permisah sahabat podcast. Sahabat podcast ya. Curhat. Sahabat curhat. Saya doa sama Tuhan berbagai model. Dan saya sempat menyampaikan sama Tuhan, saya ini pimpinan gereja Tuhan. Saya juga sampaikan sama Tuhan, anak saya ini nggak rokok loh Tuhan. Anak saya baik Tuhan. Anak saya ini pelayan Tuhan. Izinkanlah dia hidup. Ternyata waktu saya jam 12 pulang ke rumah malam,
Aku mau istirahat, tiba-tiba dari rumah sakit jam 1:02 menyatakan anak saya sudah pergi. 2 hari. Jadi situasi sakitnya dan kematian itu nggak ada dalam otak saya. Gitu. Karena anak saya sehat. Tidak ada sakit. Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada yang berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ada. Udah normal, udah berjalan normal semuanya. Gitu. Terus apalagi dia habis khotbah kan, habis khotbah. Mana ada otak kita berpikir akan pergi begitu. Betul. Pas saya tidur, istri saya bangunkan saya. "Pak, ya ada apa?" "Udah pergi." Pada waktu dia masih di ruang ICU, saya bilang, "Tuhan, janganlah bawa tangan anakku ini. Siapa yang main musik di gereja?" "Tuhan, kau 3 kali Tuhan sama saya," saya bilang gitu. "Saya butuh sekali dia, Tuhan." Jawaban Tuhan enggak. Jawaban Tuhan tidak. Sudah. Teman apa sahabat curhat. Tuhan ambil dalam usia 27 tahun. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya menikah 1 tahun 3 bulan. Dan cucu saya 3 bulan udah gak punya ayah lagi. Saya tertunduk. Tidak berkomentar sama Tuhan. Karena itu kedaulatannya. Sebagai bapak, ini seperti disambar petir yang mungkin kenceng kali dia punya kekuatan petirnya. Sebagai seorang bapak, sesaknya ini nggak bisa digambarkan. Susah digambarkan. Dan ibunya itu 9 bulan mengalami jenis penyakit yang berbeda-beda. Sehingga saya selalu panggil anak pastor di atas untuk doa dan urut. Dari biru tubuhnya, keringat dingin, pucat, perut kencang, asam lambung, sesak napas. Itu 9 bulan itu penuh dengan berbagai penyakit. Sehingga saya bilang, "Tuhan, apa maksudnya?" Saya bilang gitu. "Cukup 1 aja lah, jangan 2," saya bilang gitu. 1 aja lah. Setiap hari saya hanya melihat denyut jantung istri saya udah gimana nih, gimana, karena jenis penyakitnya jenis penyakit detik-detik kematian, bukan penyakit biasa. Sekali biru semua biru, mukanya biru, bibir biru semua, kaki biru. Sekali pucat semuanya, sekali dingin semuanya, sekali perutnya kencang sekali, sesak napas sekali. Wah, semua membuat saya pusing menghadapi itu. Di bulan Desember pada anak saya meninggal itu, karena saya bulan Maret meninggal, bulan Desember dia mengalami kelepasan, seperti batu besar keluar dari tubuhnya. Baru dia mulai normal kembali. Dia nggak bisa ikut ibadah, sakit pulang, siap saya khotbah sakit pulang, walaupun baru nyampe balik. Jadi nggak pernah bisa ikut ibadah, tergantung fisiknya, karena serangan itu serangan mati gitu. Dengan mati ya. Jadi ya istri saya udah bilang gak ada gunanya saya hidup. Itu ibu sakit setelah meninggal. Putra bapak meninggal. Tapi memang dia punya penyakit sebelumnya, penyakit hipertiroid sama batu empedu, operasi di Malaysia, di Johor, dan anak saya waktu itu dia bilang, Mi ingat ya, jangan meninggal ya, ada Kristo masih butuh mami. Ternyata dia duluan yang meninggal. Gitu. Jadi hal yang paling menyedihkan bagi saya sebagai seorang pemimpin gereja atau sebagai seorang ayah itu, dengan perginya anak saya dipanggil pulang Tuhan. Saya akui air mata saya sampai sekarang masih tetap menetes. Secara khusus kalau saya lihat saya ke gereja atau saya lihat teman anaknya main musik, itu pasti air mata saya tumpah. Oh, sampai saat ini masih sampai saat ini, mengalami ya. kesedihan. Saya tetap nggak bisa. Mereka nggak tahu kalau saya lagi nangis kan. Saya kacamata, terus air mata saya tumpah. Setiap kali saya melihat anak-anak gembala tampil, pasti air mata saya tumpah. Karena saya ingat anak saya. Jadi itu sesuatu yang sangat susah untuk saya lupakan. Dan tetap aja kadang-kadang lagi diem-diem bengong-bengong ingat anak saya itu ya. Dia telah pergi, karena namanya ayah ada kerinduan yang ingin dengar dia, ingin ketemu dengan dia dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang harus sesuatu yang saya lewati, yang
tidak menghalangi untuk melayani Tuhan ya. Putra tunggal ya Pak ya? Dia nomor 1, ada anak-adiknya nomor 2 gitu. Namun adik saya yang anaknya nomor 2 ini jauh berbeda dengan dia gitu. Dia nggak terlalu pusing dengan gereja. Jangan anak saya nomor 1 ini betul-betul menopang dalam pekerjaan Tuhan. Begitu kondisinya. Dan putra Bapak ini tadi Bapak sempat bercerita kalau memang dipersiapkan gitu ya Pak, dan harapan Bapak dia untuk meneruskan seperti itu. Tapi ketika ternyata Tuhan terlebih sayang dan memanggil kembali ke rumah Bapak di surga gitu. Padahal Bapak juga melayani seperti itu ya, putra Bapak juga melayani. Dan tapi Tuhan memanggil beliau, apakah pernah nggak Bapak mengalami kekecewaan sama Tuhan? Tuhan, saya udah melayani Engkau sedemikian rupa, tapi kenapa diambil gitu? Pernah nggak sih Bapak? Makanya waktu di ruang ICU kan saya doa sama Tuhan. Saya nego sama Tuhan. Oh. Ya, Tuhan, kami ini hidup untuk Tuhan dari muda. Anak saya juga. Janganlah diambil lah Tuhan. Ngomong janganlah diambil, tapi diambil. Pada saat diambil Tuhan, ada satu statement yang saya cukup memberikan satu kekuatan juga. Gereja ini kan namanya Bukit Muria. Bukit Muria. Ada artinya mungkin ya? Ishak. Ishak. Dipersembahkan di Bukit Muria. Oh. Mutikam. Allah berkata, Abraham cukup sampai di sini. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih dari anakku. Jadi di Bukit Muria ini saya sebagai tokoh, pemimpin gereja, bukan lagi ditikam, diambil anak saya. Iya. Jadi ada pertanyaan di surga, apakah kau mengasihi anakmu lebih dari aku? Oh. Itu satu pertanyaan yang, apakah saya berhenti di pelayanan? Saya mogok sama Tuhan. Bahasa dunianya 3 kali sih, kejam kali, gitu. Jadi memang waktu anak saya dikubur itu, rasanya lu mau kubongkar tuh kubur setiap hari, mau ku ambil tuh anakku tuh keluar dari kubur itu. Dan saya di kamar mandi lah nangisnya, air mata saya tumpah tapi saya buka keran gede-gede. Biar nggak ada yang seorang pokoknya saya nangis. Ada lagu lah saya ciptakan untuk dia, sih lagu Ambon. Satu lagu Ambon ya. Sudah ini ya Pak, sudah. Saya di YouTube ada. Oh iya. Judulnya Nyongi ya. Jantung Hati. Jatuh hati. Jantung Hati. Jantung hati. Kalau buka di YouTube, Reneca lagu Jantung Hati itu lagu untuk anak saya yang Tuhan panggil itu. Di YouTube Reneca ada di sini. Jadi kalau mau bicara kedukaan, saya hanya menyampaikan ibu mati namanya Duda dan Piatu. Bapak mati namanya janda dan yatim. Orang tua mati namanya yatim piatu. Tapi anak mati tidak ada istilah. Artinya apa? Lukisan kedukaan tak bisa digambarkan. Nggak bisa bisa digambarkan. Kalau mau tanya, saya masih sedih. Memang sedih. Sampai saat ini ya. Sampai saya mati. Sampai mati. Sampai ketemu dia di surga. Sempat kadang saya datang sendiri di kubur. Nyanyi, nangis. Sapa dia. Peluk dia punya pusara. Sendiri aja. Gitu. Sebagai istri saya nggak tahu. Kalau saya lagi sesak ingin ketemu ya saya ke kuburan aja. Tanpa memberitahu ibu ya. Ngomong secara pribadi jangan. Kira-kira begitulah. Tetapi untuk pelayanan bukanlah alasan untuk diabaikan. Kalau untuk pelayanan Tuhan tahulah. Saya selalu ingin beri yang terbaik buat Tuhan. Walaupun sisi yang begitu berat yang saya hadapi, itu tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalang. Langsung pot kepala ini rasanya mau pecah. Gitu ya. Kalau misalnya ibu tadi sempat sakit, mungkin ibu juga sempat
merasa down kayak gitu, Bapak menguatkan. Ya. Kalau Bapak sendiri kekuatannya dari mana gitu Pak? Masih di tengah-tengah kondisi Bapak yang mungkin sedang sedih, tadi pergi ke kuburan, tapi masih tetap melakukan pelayanan, melakukan aktivitas, itu bisa sampai seperti saat ini kuat di tengah-tengah kesedihan, itu gimana Pak? Secara manusia nggak kuat ya, jujur aja, secara manusia nggak kuat. Cuman ada satu hal yang selalu saya kerjakan dalam hidup saya dari muda sampai sekarang. Doa di antara jam 1 sampai jam 5 pagi. Dari jam 1 malam sampai? Enggak, di antara jam 1 sampai jam 5 pagi itu pasti 1 jam saya ambil untuk doa. Setiap hari. Setiap hari. Sehingga dari doa itulah saya rasa dari situ saya dapat kekuatan. Karena ketika kan kadang kita doa itu nggak bisa sama hari ini dengan besok. Ada hanya nyanyi aja, kadang-kadang saya 1 jam nyanyi aja, atau menyembah saja, atau menyampaikan masalah. Tapi ada saat di mana saya hanya meneteskan air mata saja. Nyanyi, terus air mata tumpah semuanya. Nggak kuat Tuhan, nggak kuat Tuhan, nggak kuat saya mampu. Satu hal yang selalu saya sampaikan sama Tuhan, berikan saya nyali hidup. Berikan saya nyali hidup. Terus saya bilang, Tuhan, berikan saya tenaga ilahimu, nutrisi surgawi. Tolong kasih ke saya, supaya saya strong melayani Tuhan. Jadi jawabannya cuma satu, sahabat curhatnya. Apapun masalahmu, solusinya cuma doa. Dan tidak ada yang bisa menolong saudara dan mengerti saudara. Semuanya cuma sebatas kata, kuat ya, sabar ya. Itu sampai saya sempat pernah seorang ibu jemaat datang ke saya, Pak harus kuat ya Pak menghadapi semua itu. Tiba-tiba saya muncul sebuah emosi. Saya bilang, ibu kan belum berasa anaknya ibu dipanggil sama Tuhan kan? Oh jangan diambil. Artinya gitu. Tidak ada kata yang bisa menghibur kita selain kita yang datang sama Tuhan. Gitu. Karena sisi seperti itu, waduh, berat. Ya. Kalau punya anak, dipanggil Tuhan baru rasa lah. Baru rasa ya. Biasanya kan kalau wanita dia sedih, dia cerita gitu kan ke banyak orang atau mungkin ke suami gitu. Tapi kalau pria mungkin langsung datang ke Tuhan karena kalau mau cerita, mungkin kalau cerita ke ibu, Bapak mungkin malah ibu makin istri saya mah gitu ya. Kalau udah ngomong anak udah ngocor aja duluan, belum apa-apa udah ngocor. Dia nggak usah cerita. Dan saya yang membuat saya mudah menangis, satu, saya nggak bisa lihat cucu saya nangis, itu aja. Oke. Gitu. Karena saya tahu kebutuhan dia bapak. Betul. Dia nggak ada figur ayah. Gitu. Satu kali dia menangis, tiba-tiba muncul satu kata, Papa. Kaget saya. Kaget saya. Papa. Hanya satu kata itu aja. Ininya udah kayak dihajar-hajar. Air mata saya tumpah habis-habisan. Dan tiba-tiba dia bilang, Opa, Oma, aku mau ikut papi ke surga. Oh, bicara seperti itu? Kan kalau kita sampaikan sama dia, papi sekarang udah di surga. Papi pergi di surga. Terus kita putarlah, waktu dia mayatnya, dia angkat bapaknya, ada lagunya, sehingga dia pakai lagu itu terus yang tadi saya bilang gitu. Ini lagu papi ke surga nih. Kalau mau ke surga, lagunya ini, ada tuh lagunya. Gitu. Padahal waktu meninggal usianya masih 3 bulan ya Pak. 3 bulan. Ya? Sekarang usianya berapa ya 3 Pak? tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. 4 Desember. Ada nggak hal yang Bapak lihat dari kehidupan ini setelah mungkin Bapak memaknai kehidupan setelah kehilangan orang yang Bapak harapkan untuk menjadi penerus Bapak? Saya hanya mendapat satu ilham dari Tuhan. Ya. Yang tadinya saya berpikir anak saya akan menggantikan saya. Tapi kali ini ketika waktu anak saya turun dari mimbar, dia serahkan mic lagi.
dan disediakan mimbar. Di situ saya melihat bahwa tugas anak saya duluan selesai. Oh, udah merasa ya? Ya, enggak, di situ saya baru sadar. Waktu mic itu dikasih dan mimbar itu dikasih, oh ternyata bukan anak saya yang melanjutkan. Kalau mungkin saya bukan mendahului Tuhan, mungkin Tuhan suruh saya, kau masih pegang di situ. Jangan kau kemana-mana, jangan pikir yang aneh-aneh. Kau masih dibutuhkan di situ. Itulah yang saya dapat dari kematian anak saya. Sehingga bagi sahabat curhat, setiap kejadian-kejadian duka cita yang saudara alami, apakah ditinggal suami mendadak, ditinggal istri mendadak, ditinggal anak mendadak, diambil Tuhan sama Tuhan, tidak kiamat itu, belum kiamat. Tetapi Allah punya rencana khusus secara pribadi dengan kita. Dia mempunyai satu agenda tersendiri terhadap diri kita, dan kita nanti akan lihat bagaimana cara kerja atas kita. Satu yang ingin saya sampaikan, semua boleh tinggalkan kita, yang penting Yesus tidak tinggalkan kita, itu saja. Itu penting itu. Luar biasa nih sahabat podcast, dari kesaksian Pak Rinence ya. Kalau misalnya sahabat podcast pada saat ini mengalami kesedihan atau mungkin punya kesaksian, mau bertanya, boleh langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, atau boleh hubungi kami di 0819 081 7 4 kali 1 ya. Semua orang bisa meninggalkan kita seperti Bapak Rinence bilang, tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Nah, tapi Pak, setelah harapan Bapak terhadap putra Bapak, ternyata putra Bapak pergi mendahului Bapak, apakah harapan Bapak terhadap gereja itu pupus, atau mungkin Bapak memiliki harapan-harapan lain bagi gereja Bukit Moria saat ini? Saya punya harapan, mungkin sedang ini saya sampaikan sama saudara ya. Israel sebenarnya waktu dari Mesir ke tanah Kanaan itu nggak lama, kurang lebih sekitar 25 harian lah. Tapi Tuhan putar ke padang gurun jadi 40 tahun. Jadi saya mengadopsi konsep itu. Ada satu sisi di mana Tuhan putar hidup kita. Tuhan putar hidup kita di mana hal yang kita banggakan, kita andalkan, kita harapkan, Tuhan cabut. You mulai start from zero, mulai dari zero lagi, dari nol lagi. Ya, sama seperti bangsa Israel. Wah, itu ngeri tuh. Ya, jadi dibawa ke padang gurun tanpa persediaan, tanpa semuanya. Ya, saya mempunyai satu pemikiran seperti itu, dan saya berpikir, wah, saya sedang diputar oleh Tuhan membangun Kristus kecil lagi lewat cucu saya. Gitu. Tuhan kirim si cucu saya mau Fevel untuk menggantikan dia, sehingga saya harus perhatikan anak ini, saya besarkan dia dan saya siapkan dia untuk bisa ke depan lanjutkan. Kira-kira seperti itu. Harapan jadi, Bapak kepada cucu. Jadi saya ingin sampaikan kepada sahabat curhat, kalau Allah sedang putar hidupmu, jangan kaget. Jangan kaget. Karena Allah punya, kalau saudara di Israel, apa yang Tuhan lakukan? Mujizat demi mujizat. Untuk kita melihat kebesaran Tuhan. Allah akan lakukan itu bagi saudara yang ditinggal orang yang saudara cintai. Kalau misalnya sahabat podcast yang menyaksikan pada malam hari ini, Pak, mau move on dari rasa kehilangan yang berlarut-larut gitu ya, selain datang sama Tuhan, atau mungkin merasa sendiri, bagaimana tuh, Pak? Ya. Setiap tahun itu kan dari bulan Desember, dari 2024 masuk 2025, final. Waktu kita masuk di 2025, kita bukan lagi orang di 2024. Jadi kalau tahun itu baru, kita juga harus menyadari hidup baru yang sedang saudara alami, tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak, tanpa orang tua. Jangan kita berpikir kita masih seperti di 2024 yang masih ada orang tua. Nggak boleh.
Kita harus sadari bahwa sekarang ini udah final. Sekarang aku single parent. Sekarang aku nggak punya anak lagi. Sekarang aku sendiri, tak ada lagi yang menopang. Dan itu harus kita hadapi dengan satu kesadaran final yang dulu. Kita tidak boleh masuk pada masa lalu. Sekarang pada masa depan. Masa lalu tidak bisa diubah, masa depan yang bisa diubah bersama Yesus. Masa lalu tidak bisa diubah, masa Iya. depan bisa diubah. Seperti itu. Iya, dan kita harus masuk di masa di mana kita sedang berada sekarang, bukan dulu. Kan dulu. Gitu, nggak bisa. Ini dulu anak saya nggak bisa, dulu anak saya nggak boleh. Sekarang tanpa anak saya kan gitu. Gitu. Walaupun kenangan itu masih ada. Kenangan ya, Pak. tetap nggak bisa dilupakan. Tapi jangan bermimpi dia akan di situ. Siapa tahu dia main drum di situ. Dia kan anak saya drummer. Tiba-tiba dia nongol. Itu mimpi. Jangan hidup dalam halusinasi. Hiduplah pada realita objektif. Bahwa kita udah nggak punya orang yang kita cintai. Kita nggak punya lagi orang kita kasih. Kita nggak punya lagi orang tempat kita bersandar. Kita punya Yesus, titik. Luar biasa. Walaupun semua orang rasanya meninggalkan, Aduh. kita merasa sendiri gitu Ya. ya. Oh, di saat-saat seperti itu juga Bapak pernah merasa seperti berjalan sendiri ya. Tetap secara insani tetap kita alami. Gitu. Tapi jangan kita hidup seperti orang yang nggak punya Tuhan. Dan gitu. Tetap kalau misalnya orang melihat Bapak kayaknya luar biasa gitu ya, tetap memberi kekuatan, semangat gitu ya Pak. Mungkin bahasa saya yang simpelnya gini lah. Kalau kau masuk kamar, sudah sahabat curhat. Waktu saudara masuk kamar, silakanlah curhat sama Tuhan model apa saja. Model ubur-ubur sekali. Nah. Biasa, Tuhan silakan kau sampaikan. Tapi keluar kamar, nggak boleh. Oke. Harus keluar sebagai orang yang hebat, kuat, tangguh dalam hidup ini. Jangan jadikan mukamu muka susah, muka duka, muka sedih. Jadikan dirimu pemenang. Keluar tampil beda, masuk kamar sesukamu jungkir balik. Only God yang tahu dirimu. Iya. Luar biasa, saya percaya sahabat podcast juga terberkati, saya juga terberkati. Jadi kalau di kamar kita bebas Bebas. ya. Tapi kalau di luar, Lakukanlah sesuka hatimu, sampaikan, keluarkan kesesakan saudara. Tapi pas keluar kamar nggak boleh. harus jadi orang hebat Ya. di luar ya. Harus orang yang punya masa depan, cara pandang dan jalannya. Gitu. Strong. Ini sepertinya banyak sekali quotes-quotes atau pesan-pesan yang disampaikan Ya. sangat bermakna. Ya, tapi berhubung keterbatasan waktu Pak, Oke. sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Ada nggak sih Pak quotes lagi yang mau Bapak sampaikan nih buat sahabat podcast Curhat Bersama Nyolep yang Ya. menyaksikan? Saya hanya kutip Alkitab yang katakan gini, Tuhan tidak hanya bertakhta di tempat yang maha tinggi, tapi Tuhan bertakhta di hati yang hancur. Bila saudara sahabat curhat sedang hancur hatimu, ingat Tuhan bertakhta di hatimu. Dia yang akan menata ulang hidupmu. Dia akan menjadi penolong. Seperti cucuku selalu doaku, Tuhan menjadi Bapa yang kekal baginya. Dia akan peluk dia, jaga dia, berikan masa depan. Saudara sahabat curhat, engkau tidak sendiri. Engkau ada Yesus yang selalu mendampingi dirimu. Tetap optimis, tetap semangat, karena sesungguhnya masa depanmu tidak hilang. Dan harapanmu akan kau lihat ke depan luar biasa. Dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bangkit, semangatlah dalam menyongsong kehidupan walaupun orang yang kau cintai sudah tidak ada. Saudara adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Pak Rinence buat waktunya, buat nilai-nilai yang dibagikan. Amin. Sungguh sangat memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada sahabat podcast yang menyaksikan pada malam hari ini. Namun mungkin kalau
sahabat podcast pada malam hari ini memiliki kesaksian tentang ditinggalkan orang yang dikasihi, atau mau bertanya bagaimana supaya langkah-langkah move on-nya lagi dong, seperti itu, atau mungkin mau bertanya tentang permasalahan apapun yang dihadapi saat ini, mungkin saudara merasa seorang diri, atau mungkin sahabat podcast sedang mengalami sakit, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, jangan ragu, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan jangan lupa untuk terus saksikan siaran podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life!